ulang lebih gak semangat step. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzalal Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Ma'badu baikkan nas usikum wa ya bitaqallah faqad badal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Summa awrasnal kitabal ladzina istaqaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati biiznillah zalika huwal fadlul kabir. Surat Fatir ayat 32. Berselawat kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Kemudian kitab Al-Quran ini kami wariskan kepada hamba-hamba yang kami pilih di antara kami. Ada segolongan manusia yang hobi dan senang menzalimi diri mereka sendiri, dan ada segolongan orang yang hidupnya pertengahan, dan ada sebagian orang yang selalu berbuat baik dengan izin Allah, dan itu adalah merupakan karunia yang amat besar. Maha benar Allah dengan segala firman. Bapak-bapak dan ibu-ibu jemaah salat tarawih yang dirahmati Allah, pertama dan utama marilah kita sama-sama bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena pada malam yang ke-16 ini Allah masih melimpahkan rahmat iman, kesehatan dan keberkahan, sehingga dengan izin Allah kita melangkahkan kaki, mengayunkan tangan menuju masjid yang kita cintai ini dalam rangka berubudiyah di hadirat Allah Subhanahu wa taala, dan kita bermohon kepada Allah agar Allah menerima ibadah kita. Selanjutnya sahabat salam, marilah sama-sama kita doakan kepada Allah agar disampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Bapak-bapak dan ibu jemaah salat tarawih yang dirahmati Allah, la saparu salat jalan. Alhamdulillah anak Rasul. Tapi nampaknya bapak dan ibu masih semangat. Biasanya ceramah kepada lama sampai sudah. Kalau lamanya betul-betul itu ambil berarti sini. Iya Pak. Sepakat itu. Kalau lamanya betul-betul mendehem-dehem, itu berarti sini. Jadi bapak dan ibu yang hormati, landasan kajian kita pada malam ini surat Fatir ayat 32. Ayat ini akan kita bagi menjadi dua bagian. Yang pertama soal Al-Quran. Dalam malam yang Pak, sebentar ini Quran, saya tidak akan membahas dulu Quran. Tapi dalam ayat yang kita bacakan tadi, Allah jelaskan kepada kita. Apa yang dijelaskan oleh Allah? Allah akan wariskan Al-Quran itu
kepada hamba-hamba yang kami pilih antara kami. Artinya kepada kami yang seperti Al-Quran ini tetap eksis dan tetap ada di akhir zaman ini, walaupun sebagian di antara kita umat Islam tidak peduli dengan Al-Quran, tapi ada sebagian yang sangat peduli. Kita tahu beberapa waktu yang lalu di saat Syekh Ali Jabir itu, Pak, beliau sangat concern dengan Al-Quran, keliling se-Indonesia, beliau mewisuda anak-anak yang sudah hafal Al-Quran 30 juz. Concern sekali. Dan bahkan di Lampung itu sempat ditusuk oleh orang yang tidak dikenal, tapi alhamdulillah beliau bisa selamat. Tapi sayang usia beliau juga pendek. Apa itu Bapak dan Ibu yang saya hormati, yang menginspirasi, yang memotivasi dan mendorong beliau itu berkaitan dengan fenomena yang terjadi di Turki. Jadi Turki itu negara sekuler, berapa tahun dikuasai oleh orang-orang sekuler. Ada yang terluput oleh mereka. Jadi saking sekulernya di Turki itu, Pak, azan itu berbahasa Turki. Kalau berbahasa Arab, lalu lagi lupa. Kalau bahasa Minang itu Allah Maha Gadang. Kalau bahasa Indonesia itu Allah Maha Besar. Sampai seperti itu, Pak, di Turki. Apa yang terluput kepada yang seperti satu yang terluput. Apa itu? Dia tidak sempat membunuh dan membantikan tahfiz-tahfiz Al-Quran. Apa itu? Orang-orang, anak-anak yang serius mempelajari Al-Quran. Itu terluput. Jadi presiden sekarang Turki itu, Erdogan itu, dia adalah hafal Al-Quran 30 juz. Dari situ, Pak, asalnya kita juga bersyukur pada saat ini di Sumatera Barat atau di tempat kita ini juga menjamur tahfiz-tahfiz Quran. Kita berharap akan melahirkan generasi-generasi yang beriman, hafal Al-Quran, dan dia jadi pemimpin bangsa. Kalau dipimpin bangsa itu dia orang yang tidak jeli, kacau balau, macam-macam sih kehilangan. Yang terbaru itu ya Pancasila tak boleh di dalam mata kuliah, bahasa Indonesia dihabiskan. Tokoh-tokoh pejuang kayak dari NU itu dihapus. Ini berbahaya kepada yang semua. Dan itu sangat luar biasa. Dan itu terprogram dan terencana. Penistaan agama juga muncul di mana-mana. Dan berani, Pak, dulu tidak berani begitu, Pak. Kalau Bapak Ibu saya lihat di YouTube, terang-terangan itu menghajar Islam, jale-jale, menghina, meremehkan, melecehkan. Kalau kata itu Islam itu kecil, radikal. Mungkin kepada dulu yang saya hormati, ada sebuah hasil penelitian beberapa bulan yang lalu. Ada sebuah skripsi ditulis oleh mahasiswa. Di situ dijelaskan ada anak retardasi mental. Apa itu anak retardasi mental? Anak kekurangan mental. Mengecek saya tak dulu, kecik rawat cadel, ada kekurangan. Tapi menarik dalam hasil penelitian, dia mampu menghafal Al-Quran sampai juz, bukan sampai surat, tapi 4 juz. Nah, dalam hasil temuan itu pada yang seperti yang memotivasi anak ini menghafal Al-Quran, pengaruh eksternal. Eksternal itu dari luar dirinya. Nah, dalam hasil penelitian itu ditemukan ternyata yang memotivasi dan mendorong anak itu menghafal Al-Quran sang ibu yang tercinta. Jadi kamasi anak itu
jauh dari tujuannya, dan tidak dari sekolah formal, dia sekolah tahfiz Quran. SD dan Amerika umurnya 21 tahun, tapi bisa menghafal Al-Quran, padahal di sekolah negeri dia tidak sukses. Tapi ternyata dia bisa mampu menghafal Al-Quran 4 juz. Kalau bertanya kata apa ibu ini, ada tidak yang khatam Quran selama bulan puasa? Ada tidak bu di belakang? Ada bu? Yang telah sampai 5 kali juz? Ada? Ya alhamdulillah. Ya harus kita program, harus kita targetkan. Apalagi momen dan kesempatan dalam bulan suci Ramadan itu luar biasa. Jadi kita usahakan. Ambil baru juz 8 balik terakhir. Insyaallah nanti malam sudah sampai juz 9 balik. Nanti program, nanti rencana selama bulan puasa. Jadi target ambil secara pribadi kepada yang seperti ini bukan berbangga, tapi mencontohkan seperti itu. Kita harus punya target. Harus kita bisa khatam Al-Quran itu minimalnya 30 juz itu dalam bulan puasa. Kalau bisa 2, kalau bisa 3, tak apa-apa, lebih bagus. Apakah ada yang seperti itu yang dikatakan oleh Allah? Jadi Al-Quran ini akan diwariskan oleh Allah kepada hamba-hamba yang kami pilih dan mereka. Itu contoh-contohnya. Sehingga Profesor Rusdi itu bilang waktu ujiannya itu, inilah keistimewaan Al-Quran. Kita bisa lihat firman Allah dalam surat Al-Hijr ayat 9 itu, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kamilah yang menurunkan Al-Quran kata Allah, dan kami akan melihara Al-Quran. Jadi eksistensi kita sewaktu orang beriman dan percaya kepada Allah, kita harus memahami Al-Quran, mempelajari Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, dan kita harus membela Al-Quran. Kalau ada orang melecehkan, meremehkan, itu harus kita bela. Kalau tidak kepada yang seperti rasa perjuangan kita kepada Allah itu pertama. Lalu yang kedua pada yang seperti ini dalam ayat ini Fatir 32 ini juga dijelaskan apa yang dijelaskan tentang karakter manusia, informasi. Yang pertama karakter itu paminbul zalimun nafsi. Apa artinya? Ada golongan orang, golongan manusia hobi dan senang menzalimi diri mereka sendiri. Bapak dan Ibu yang saya hormati, ada sebuah hasil penelitian diteliti oleh dosen UNA Profesor LPLP. Saya mengutip beberapa hasil penelitian itu, dan itu menarik. Anak-anak kita yang tes pegawai negeri itu ada 3 grade yang harus lulus. Grade yang pertama pengetahuan umum, grade yang kedua karakter, dan grade yang ketiga adalah bidang kita masing-masing. Ternyata dalam hasil penelitian itu ada yang seperti anak kita bermasalah pada bidang karakter. Jadi diteskan 3 yang di bagian karakter itu banyak yang tidak lulus. Kalau tidak lulus, tidak bisa lanjut ke tahap berikutnya. Lalu dari hasil penelitian itu apa hikmah yang harus kita ambil? Apa pelajaran yang harus kita ambil? Yang pertama yang bermasalah di situ adalah soal kejujuran. Bulan puasa pada yang sama kita melatih orang jujur benar. Ternyata anak-anak Minang kepada negeri seperti yang berkompetisi secara nasional kalah mereka. Di mana kalahnya itu dengan karakter. Pelajaran dalam sekolah di SD, di SMPT, di madrasah perlu kita evaluasi dan perlu kita pikirkan. Itu hasil penelitian.
Yang kedua pada karakter itu mudah emosi. Jadi generasi-generasi kita, anak-anak kita itu sangat mudah terstimulasi emosi. Tidak ada nilai kesabaran. Padahal di dalam bulan suci Ramadan itu adalah diklat dan latihan kepada kita. Apa yang kita dilatihkan? Mengendalikan hawa nafsu kita. Bapak dan Ibu, makanan yang tersedia di rumah apa? Nasi yang ada di rumah, sambal yang ada di rumah, minuman yang ada di rumah, itu halal itu. Tapi selama bulan suci Ramadan kita tidak mau meminumnya, kita tidak mau memakan, walaupun tersedia, itu tidak lain dan tidak bukan dalam rangka mengendalikan hawa nafsu kita. Nah, maka dalam Al-Quran atau informasi Al-Quran tentang karakter itu, yang pertama, orang yang senang dan hobi menzalimi diri mereka sendiri, merusak, pokok senang sekali. Dan orang-orang seperti ini selalu melakukan perbuatan onar dan kejahatan. Tidak ada sekalianlah berbuat baik, Pak, tapi berbuat jahat saja. Bapak dan Ibu yang hormati, sekarang banyak komunitas yang muncul dalam kehidupan kita. Ada komunitas sepeda ontel, namanya kan? Ada komunitas Honda GL Pro, ada komunitas Honda Vespa, Pak Canggih di dalam Vespa. Ada manusia perak. Saya mohon maaf kalau sekiranya itu komunitas. Manusia perak itu catnya badannya bentuk perak, artinya menampilkan di jalan-jalan dalam kemeran-kemeran. Tapi yang menarik kepada Ibu yang seperti ada komunitas Vespa. Kalau ada di situ mohon maaf, bukan sebelumnya, tapi dari hasil temuan ternyata yang membawa atau Vespa selama tinggi itu payah mencari orang panik juga orang. Tapi mungkinlah besok seluruh kaleng-kaleng tabungannya mineral itu laki di Honda. Kalau berjalan buat sambung gadang itu dapat. Coba cari apa? Tidak percaya. Ternyata komunitas seperti ini, ya, ditemukan itu semuanya bukan orang-orang miskin, Pak, tapi juga ada kelompok orang-orang mampu, tetapi dia tidak mendapat ketenangan dan kepuasan dalam hidup. Apa artinya? Bisa jadi orang tuanya sibuk dengan urusan dunia dan anaknya tidak terpikirkan. Dan tidak mami itu tak dulu. Coba cari, aku bersuruh mahasiswa aku meneliti sekarang. Berani tidak kamu meneliti? Tapi hasilnya belum selesai, baru tahap awal. Kalau sekiranya nanti bertemu hasilnya, itu bisa sebagai evaluasi diri. Solidaritasnya tinggi, Pak. Se-Indonesia, Pak, karena hasilnya baik, solidaritasnya tinggi. Tapi soal ibadah, soal beriman kepada Allah, itu perlu pertanyaan. Perilaku seperti itu sangat berkembang dalam kehidupan. Dan kita harus mencari formulasi. Nggak bisa loh menjawab dulu. Kalau dulu pada Ibu yang semakin tinggal di Papua, sekolah di SLTP, kalau dapat kumpul mesti lalu Pak, kan yang bully. Kalau kini sudah dibully, Pak. Tapi kalau dulu kan yang CPE, narasi kan yang CPE. Dan tiap hari lalu kadang-kadang ada yang bully, sampai itu Pak, Ibu yang sama, sampai seperti itu. Tapi formulasi sekarang cocok tak dengan ini? Belum tentu, Pak. Dan harus kita cari formulasi untuk memperbaiki sistem pendidikan kita. Ada Pak. Jadi perilaku orang yang selalu menganiaya diri mereka sendiri itu sangat banyak dalam kehidupan kita. Tidak pernah Pak tersentuh hatinya dari panggilan Allah. Tidak pernah beribadah kepada Allah. Tidak pernah sujud kepada Allah. Dan
minhum zalimun li nafsi. Yang pertama. Yang kedua, informasi Al-Quran tentang karakteristik manusia. Yang kedua itu adalah wa minhum muqtasid. Jadi kelompok yang kedua itu adalah yang pertengahan. Apa artinya pertengahan? Kalau kita memakai ilmu matematik, 50 amalnya Pak, 50 itu sudah. Nah, terjadi di tempat tertentu, mudah-mudahan tidak ada lagi Pak kita ini. Apa itu para yang somati? Lagu-lagu makan. Tapi karena itu mengkoordinir organisasi. Kamu jangan menentukan Pak, mana yang halal dan mana yang haram. Dia campur-campur. Dan orang yang berlaku seperti ini juga banyak dalam kehidupannya. Dia lahir rajin dia masa nikah, rajin dia beribadah, tetapi membuat besok semangat Allah, seimbang antara amal dengan dosa. Itu kata Al-Quran, wa minhum muqtasid. Ada segolongan orang yang pertengahan. Yang kedua. Lalu yang terakhir bukan yang seperti wa minhum sabiqun bil khairati bismillah. Zalika fadlul kabir. Kelompok yang ketiga kata Al-Quran, karakter manusia kelompok ketiga dalam Al-Quran, yaitu orang-orang yang selalu berbuat baik dengan izin Allah. Dan itu adalah merupakan karunia yang Allah besar. Kalau kita rujuk informasi Al-Quran ini tentang karakter manusia, yang harus kita contoh yang ketiga. Sehingga kecil kurang tua dulu pada yang somati, kok kajian manci itu ketik lalu lekuan. Kalau gini dikecil itu berang mana Pak? Masuk Pak kecil lo benci. Tidak mengerti kiasannya Pak. Tidak paham kiasan. Artinya apa di situ? Kiasan itu adalah kok kajian diulangi itu anak sudah diketik orang Pak. Nampak? Ini besok hormati, hargai itu kurang sekali dalam kehidupan. Kalau dulu Bapak dan Ibu yang hormati, ya anak-anak kita yang kecil-kecil itu, kalau ada tamu datang ke rumah, nyoba kami dia datang ke rumah. Sama berbuat, orang tua di sini Pak, mencari panah-panah, muka damu anak itu tertutup manusia Pak. Dari sini kalau kamu mau cari tempat yang lain. Kalau gini Pak, jangan digadang betul, Coba lah kalau tidak percaya mungkin ibu-ibu Bapak tes. Ini paradigma dan ini fenomena. Dan ini terjadi. Nah, jadi untuk itu pada yang hormati, kekhawatiran dan kecemasan kita bersama dan kita jangan saling menyalahkan. Mari kita memotivasi dan menolong generasi dan anak kita yang selalu berbuat baik dengan izin Allah. Yang pernah dorong kali motivasi tadi. Coba tanya ketika orang tua salam kuliah ke sekolah dari Bapak, banyak yang stres, banyak yang bingung. Kenapa? Dia tidak tahu ibu Pak. Kalau ibu kurang baik itu biasanya merah itu sini. Kerja Pak. Kalau nggak kerja pokok Pak, itu saja. Tapi kalau guru dia ada hipno itu dia mempunyai motivasi mendorong anak-anaknya dan dia sudah berpengalaman mendidik. Lama-lama ini banyak. Lama sumber berbagai karakter anak. Ambil itu pada yang hormati di dalam bulan suci Ramadan ini, bulan yang mulia ini, ya marilah kita sama-sama mengevaluasi ibadah kita untuk kebaikan masa yang akan datang. Maka itu bisa kita simpulkan kajian kita pada malam ini. Kita bagi menjadi dua bagian. Yang pertama soal Al-Quran, Allah akan memilih hamba-hamba yang diantaranya. Maka itu mari kita berfastabiqul khairat di dalam memahami Al-Quran. Itu yang pertama. Yang kedua adalah yang seperti informasi Al-Quran tentang karakter manusia. Dua, minhum zalimun li nafsi, itu kita tinggalkan. Wa minhum muqtasid,
orang yang pertengahan, itu juga harus kita tinggalkan. Maka Al-Quran merekomendasikan wa minhum sabiqun bil khairati bismillah zalika wal fadlul kabir. Jadi Al-Quran merekomendasi, mengajarkan kepada kita agar kita selalu berbuat baik kepada Allah dimanapun kita berada, selalu berbuat. Dan hal yang demikian itu sejalan dengan diklat Ramadan yang kita lakukan pada tahun ini, dan kita mungkin bisa bersyukur kepada Allah. Tahun kemarin tidak bisa kita sholat tarawih dan sholat zikir, walaupun ada juga mencilok-cilok Pak, tapi dikajar-kajar baca mati ke polsek di Pak Lurah ya. Tapi sekarang sudah diizinkan, tapi masih tetap harus menerapkan prokes kesehatan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, terakhir mari kita sama-sama berdoa kepada Allah agar pandemi COVID dicabut oleh Allah. Kita tidak normal lagi, tapi kita betul-betul normal, bebas kita dalam kehidupan, dalam bersilaturahmi dan segala macam. Saya kira mungkin itu kajian kita pada malam ini. Mohon maaf segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.